Keramat yang kelima, orang yang duduk di majlis taklim, tuktabu lahul hasanati madama mustami'an, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala duduknya orang di majlis taklim kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung, mustami'an, selagi dia menjadi mustami, selagi dia mendengarkan. Keinget, kalau lagi ngaji itu kita harus dengerin, harus jadi mustami. Maka kan apa ancaman Rasul? Apa kata Rasulullah? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Fatahlah, kata Nabi. Jadilah engkau seorang alim yang mengajarkan ilmu. Tidak bisa mengajarkan ilmu karena tidak punya ilmu. Au muta'alliman, jadilah engkau yang belajar ilmu. Tidak ngajar, tidak belajar. Au mustami'an, jadilah engkau pendengar yang setia. Dengarkan. Ngajar tidak, belajar tidak, mendengarkan tidak, muhibban, jadilah simpatisan. Jangan jadi orang yang benci kepada orang yang duduk di majlis taklim. Jangan gedeg kepada orang yang pergi menuntut ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi nomor yang kelima. Yang menjadi yang ngajar tidak, menjadi orang yang mengajar tidak, menjadi orang yang belajar tidak, menjadi orang yang mendengarkan tidak, menjadi orang yang mencintai, yang simpati tidak. Itu yang kelima. Jangan sampai kita menjadi yang itu. Apa kata Nabi? Diancamnya fatahlah, rusak kau, hancur, binasa kau, kata Nabi. Tuh. Maka pada saat kita ngaji itu memang selain kita menjadi muta'alim, orang yang belajar, kemudian orang yang simpatik juga, kemudian mustami'an, dengarkan. Ya, jadi pendengarkan. Selagi kita mendengar di majlis taklim, selagi kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru di majlis taklim, maka Allah catat kita kebaikan-kebaikan. Allah, di mana lagi kita mencari selain di majlis taklim? Makanya kan kenapa? Kalau orang-orang yang pergi ke majlis taklim itu, orang itu lagi dapat dihitung lagi. Ya karena memang godaannya sangat banyak sekali. Siapa yang mau? Wasadisul, keramat yang keenam, orang yang duduk di majlis taklim, tahaffuhumul malaikatu bi aznihatihim wa huwa fihim. Malaikat mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang duduk di majlis taklim. Setiap kepakan malaikat, bulu-bulunya daripada sayapnya itu memohonkan ampunan buat orang-orang yang duduk di majlis taklim. Bayangin, kalau dosa-dosa kita ngaku, kalau kita ngaku merasa banyak dosa, duduk di majlis taklim, jangan malas. Pergi ke majlis taklim, jangan nyinyir. Itu karomahnya tuh yang kedua. Wasabi'uha, karomah yang ketiga, kita duduk di majlis taklim, kullu qadamin yarfa'uha wa yadha'uha takunu kifaratan lizzunub wa raf'an liddarajat wa ziyadatan fil hasanat. Karomah yang ketujuh, setiap langkah kaki kita angkat, kita letakkan lagi, berarti satu langkah, ya kan? Setiap langkah kaki kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takunu kifaratan lidzunub, dan itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Coba kita ngaku nggak banyak dosa, hah? Ya, ngaku banyak dosa nggak kita? Banyak. Ngajinya kan cuma seminggu sekali, ya kan? Minggu kemarin, terus minggu sekarang. Dari minggu ke minggu lagi nggak diisi dengan pengajian lagi. Tentu dosa mulu. Maka dihapus lagi sekarang. Tuh, coba. Dihapus lagi. Kita langkahkan kedua belah kaki kita menuju tempat ini, dihapus dosa-dosa kita yang kemarin selama seminggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hada liman lam yahfad syai'an. Nah, kembali bahwa karomat, keramat, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis taklim yang 7 tadi, itu bagi orang yang nggak mengerti apa-apa, bagi orang yang nggak hafal apa-apa, bagi orang yang nggak nulis apa-apa, bagi orang yang nggak megang pena sama sekali, duduk di majelis taklim, walaupun nggak ngerti, walaupun nggak paham, walaupun nggak hafal, tetap mendapatkan 7 karomat tadi. Amin. Itu untungnya di majelis taklim. Bagaimana kalau orang nyatet? Bagaimana kalau orang hafal? Bagaimana kalau orang mengerti dengan apa yang diajarkan oleh muallim? Wa ammal ladzi yahfadu falahu ad'afu dzalika mudha'afatan. Adapun orang yang hafal, orang yang faham, orang yang mengerti, mencatat, menulis apa yang diajarkan oleh muallim, falahu ad'afu dzalika mudha'afatan, maka baginya lipatan-lipatan, berlipat-lipat ganda pahala orang yang duduk di majelis taklim tanpa mengetahui apa-apa, tanpa paham apa-apa, tanpa mengerti apa-apa. Tuh. Jadi gitu. Apalagi dengan kita hafalnya, apalagi dengan kita mengertinya, apalagi dengan kita mencatatnya, berlipat-lipat pahala, berlipat-lipat pahalanya. Maka diri